Refleksi 4 tahun kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam sejarahnya dikenal dengan nama Tungkal. Sejarawan mencatat Tungkal mulai dikenal di abad ke-13 tahun 1300 Masehi di masa kerajaan Singosari. Kemudian di abad ke-14, aliran sungai Tungkal Pengabuan terdapat wilayah tua berpenghuni yaitu Merlung, Tanjung Paku, dan Suban yang mempunyai pemerintahan kedebongan di bawah kerajaan Singosari. Secara peradaban Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kabupaten tua, perjalanan sosial budaya dan ekonomi yang sudah panjang cukup membawa Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkembang. Tentunya para nenek moyang kita mencita-citakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang maju dan sejahtera. Dengan usia yang sudah lama, sudah sepatutnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyandang status maju. Hal ini mendorong kami untuk lebih memajukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pengalokasian anggaran untuk memenuhi prioritas pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, UMKM, dan lainnya. Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebuah wilayah yang kaya akan potensi alam, budaya, dan semangat masyarakatnya. Letak yang strategis berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dan Laut Cina Selatan memberikan daerah ini keunggulan tersendiri dalam mendukung potensi ekonomi, perdagangan, dan konektivitas wilayah. Dengan jumlah penduduk yang melebihi 331.000 jiwa, masyarakat di daerah ini hidup berdampingan dalam keharmonisan dan semangat kebersamaan. Diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan juga keindahan alam. Terkandung minyak dan gas bumi yang melimpah serta batu bara. Hamparan perkebunan kelapa sawit, kelapa dalam, pinang yang cukup luas, serta tanaman kopi yang semuanya merupakan komoditi perkebunan unggulan daerah. Sampai saat ini masih terdapat ladang padi yang cukup luas. Pesisir pantai yang membentang dari Desa Muara Seberang, Desa Tunggal Satu, hingga Desa Betara Kanan, dengan luas perairan laut mencapai 141 km persegi, menawarkan potensi kelautan yang sangat besar. Sumber daya ini menjadi tulang punggung mata pencarian bagi masyarakat pesisir, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain memiliki potensi sumber daya perikanan juga memiliki mangrove yang ikonik, yang tidak banyak kabupaten atau kota yang memilikinya. Mangrove Pangkal Babu mencapai luas 3.306 hektar, mempunyai potensi ekonomi, potensi fisik, dan potensi biologi. Terdapat juga potensi wisata alam seperti air terjun, danau, pemandian air panas, dan lainnya. Perkembangan kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara makro dapat dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia atau IPM, Gini ratio, dan angka kemiskinan. Indikator tersebut adalah cerminan kemajuan sebuah daerah. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan sebesar minus 0,29% akibat dampak pandemi COVID-19. Namun berkat upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemulihan dan menggerakkan aktivitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi berbalik positif menjadi 1,36% pada tahun 2021. Tren ini terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 3,51% pada tahun 2023, mencerminkan pemulihan yang signifikan dan keberhasilan strategi pembangunan ekonomi daerah. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah indikator utama yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perjalanan pembangunan manusia menunjukkan kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercatat sebesar 68,16. Angka ini meningkat menjadi 68,79 pada tahun 2022 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 72 pada tahun 2024. Pencapaian ini merupakan hasil nyata dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, serta memberdayakan ekonomi masyarakat. Indeks Gini adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah.
dalam 4 tahun terakhir, yakni dari 2021 hingga 2024, indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfluktuasi. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami perkembangan yang negatif, dari 0,25 menjadi 0,32 dan turun menjadi 0,31 pada tahun 2024. Hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah daerah agar mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan program peningkatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat desa guna mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Perekonomian yang terus berkembang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan secara signifikan. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,75% pada tahun 2021 dan terus menurun hingga mencapai 9,54% pada tahun 2024. Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah melakukan strategi pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, dermaga, drainase, air bersih, dan lampu jalan termasuk juga infrastruktur lainnya seperti jaringan irigasi, rumah, sarana prasarana UMKM dan wisata, gedung olahraga, ruang terbuka hijau, gedung pemerintahan, dan lainnya. Jalan, jembatan, dan dermaga atau halte adalah urat nadi pembangunan. Dalam 4 tahun terakhir, dari 2021 hingga 2024, pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga atau halte di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengalami perkembangan cukup besar, membawa manfaat besar bagi masyarakat. Dari tahun 2021 sampai dengan 2024, sudah terbangun jalan baru sepanjang 3 km, peningkatan jalan sepanjang 13,6 km, dan 185 unit jembatan, serta jalan lingkungan sepanjang 25,1 km. Jalan konektivitas menuju Desa Pangkal Duri, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah terbangun dan jalan konektivitas menuju Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau terus dirintis. Pembangunan wilayah di Kecamatan Seberang Kota dan Kuala Betara secara geografis lebih sulit dicapai, juga menjadi prioritas kami baik melalui APBD maupun pendanaan CSR, sehingga keseluruhan desa sudah terhubung dengan jembatan dan jalan poros. Sampai saat ini terus ditingkatkan agar dapat dilalui kendaraan roda 4 guna meningkatkan aksesibilitas dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Selama 4 tahun terakhir telah terbangun 32 halte sungai atau dermaga yang berfungsi sebagai fasilitas transportasi air guna mempermudah mobilitas penumpang dan barang melalui jalur air. Pendidikan adalah kunci utama untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya signifikan untuk memperkuat sektor pendidikan dasar. Untuk memastikan akses pendidikan yang merata, telah dibangun sebanyak 29 ruang kelas tambahan, serta lebih dari 110 sekolah yang telah mendapat paket mebeler yang disediakan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut. Tidak hanya sebatas sekolah negeri yang didukung, pembangunan sekolah keagamaan diantaranya madrasah dan pondok pesantren juga mendapat bantuan dari pemerintah daerah melalui skema hibah. Selain pembangunan infrastruktur pendidikan, dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi terus diperkuat. Pemerintah daerah bersama perusahaan PetroChina memberikan bantuan pendidikan bagi putra-putri daerah. Tercatat lebih dari 1,2 miliar rupiah dialokasikan setiap tahunnya untuk mendukung program ini, guna memastikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata. Kesehatan adalah fondasi penting dalam pembangunan daerah. Dari tahun 2021 hingga 2024, berbagai langkah strategis telah diambil untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebagai bagian dari pemerataan akses layanan kesehatan, pemerintah telah mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kiai Haji Daud Arif dengan menambah layanan hemodialisa dan CT scan. Selain itu, RSUD Surya Khairuddin juga ditingkatkan dengan pengembangan layanan operasi guna memenuhi kebutuhan medis masyarakat secara lebih optimal. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan terus ditingkatkan pelayanannya. Salah satu pesona alam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ikonik adalah mangrove. Hutan mangrove tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pelestarian hutan mangrove melalui strategi wisata mangrove dengan melengkapi fasilitas wisata mampu menarik para pengunjung baik lokal maupun luar. Kehadiran wisata mangrove mampu menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi sekitar, dan mendatangkan pendapatan bagi daerah. Olahraga bukan hanya tentang kebugaran, tetapi juga simbol semangat dan kemajuan.
Untuk mendukung semangat tersebut, pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan pembangunan gedung olahraga atau GOR yang siap menjadi pusat aktivitas olahraga masyarakat. Dai, guru ngaji, guru madrasah, guru pondok pesantren, serta imam masjid dan kaum masjid memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing masyarakat untuk memahami nilai-nilai agama dan membangun akhlak mulia. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka, pemerintah daerah menetapkan program pemberian honor untuk para dai, guru ngaji, guru madrasah, guru pondok pesantren, serta imam masjid dan kaum masjid mencapai 6.902 orang. Langkah ini bertujuan untuk mendukung dan memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas mulianya. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian masyarakat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah telah meluncurkan program bantuan UMKM yang berdampak luas bagi masyarakat. Dalam program ini, puluhan pelaku UMKM menerima bantuan modal usaha, peralatan, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Langkah ini bertujuan agar UMKM dapat berkembang lebih produktif dan berdaya saing. Sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah telah membangun kompleks makam yang tertata dengan baik. Areal pemakaman seluas 29.600,7 meter kubik, dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat parkir yang memadai, gazebo, tempat istirahat, dan jalur pejalan kaki. Makam ini dirancang untuk memberikan kenyamanan saat proses pemakaman dan bagi para keluarga yang berziarah. Rumah adalah tempat berlindung dan ruang untuk membangun harapan. Namun, tidak semua masyarakat memiliki hunian yang layak. Untuk itu, pemerintah daerah hadir melalui program bedah rumah, memberikan harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu dengan merenovasi rumah yang tidak layak huni menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, dan sehat. Sejak tahun 2021 hingga 2024, pemerintah daerah telah melaksanakan program bedah rumah sebanyak 333 unit bagi masyarakat tidak mampu. Sebagai pusat aktivitas sosial dan budaya, Gedung Serbaguna menjadi salah satu fasilitas penting bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah melalui PetroChina International Jabung Limited membangun Gedung Serbaguna yang megah dan fungsional. Setelah diresmikan, Gedung Serbaguna Petro Berkah Pengabuan Convention Center ini akan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti pertemuan, acara pernikahan, pelatihan, dan lainnya.